dari dulu kita udah mau ambil. Cuma masalahnya beberapa rumah itu menjanjikan dia akan jaga tembok dengan baik. Nah tapi kemudian kita pikir dia nggak bisa beres, kita mau beli tanah 2 hektar sebetulnya. Ada 2 hektar dari Sungai Krukut kita bisa bikin waduk. Nah terus negosiasi gagal. Nah harusnya juga kalau nggak jebol rumah yang tua, yang kosong nggak bakal tenggelam seperti itu. Ini ada 6 rumah yang temboknya itu saya nggak tahu disengaja atau tidak. Yang pasti faktanya itu jebol semua. Kalau jebol ya memang tenggelam. Pak, pasarnya Bukan. Ini pasar waktu kami masuk, ini Wika, Wijaya Karya, dia kerjasama dengan Kurnia Pasar Ben Hill. Gitu lama. Waktu itu kita baru masuk Pak Jokowi, janji sudah ada, lalu kita panggil, kamu bangunin kita pasar dong, 5 maksudnya. Iya, 5 Pak. Sumbangin saya 5 pasar. Masa kamu kerjasama gitu aja nggak ada nyumbang? Jadi ini sumbangan dari Wika aja semuanya? Iya. Besarannya tadi? Saya nggak tahu. Ini 5,3 miliar untuk yang pasar ini. Terlalu sempit. Makanya saya bilang semua pasar juga konsepnya harus diubah kayak Singapura. Ini disiapkan 2 lantai, jadi semua ada exhaust fan, kipas angin yang tarik angin gede keluar kayak pabrik, sama atas itu harus ada kipas. Sehingga udaranya itu masuk keluar sirkulasi akan baik. Jadi kalau Singapura semua begitu, karena Singapura beberapa pasar dia pasang kipas angin yang air itu. Iya, water mist Pak, water mist. Nah, jadi pompa itu harus pakai gitu. Jadi orang sini lebih suka datangnya. Ada penambahan. Nanti kita akan diperbaiki secara bertahap. Penambahan tingkat sama parkir Pak. Nanti gini, kami udah kerjasama dengan BPN. Kalau ada tanah-tanah sengketa di Jakarta yang luas, putusannya belum, kami akan pinjam dulu untuk buat parkiran maupun UMKM. Kalau nanti udah ada putusan tetap, inkrah, kita tinggal tanya yang punya tanah mau kita bayar atau mau balikin, kayak gitu aja. Pak, yang Palembang itu kan sebenarnya dia ngambil lebar sungai, Pak. Kita lagi cek, kalau sampai ketemu 30 lebih, udah kalau ada bukti lebar sungai, kita akan bongkar. Cuma kebanyakan kita temukan di Kemang, walaupun sungai lebar udah diambil, udah keluar sertifikat. Itu yang kacau. Pak, reklamasi Pulau G langsung dilanjutkan ya Pak? Belum dapat surat resmi saya. Tapi nanti nggak ada masalah, Pak. Kalau nggak ada masalah, kita tunggu surat. Nggak ada masalah, kita lanjut. Kemarin Ketua Pak Luhut bicara soal itu. Ketua Pak Luhut dia cuma sulit kantor ESDM. Ini Pak Jokowi mau ngangkat saya jadi Menteri ESDM. Kalau memang itu dilanjutkan, Pak, yang nelayan itu rencananya gimana sih? Nelayan kita akan langsung bangun dengan Jakpro, itu kampung nelayan yang tematik. Jadi sebetulnya kampung Muara Angke itu, nanti kita kebutuhan kanal. Jadi bukan cuma orang Pantai Mutiara punya rumah mewah, punya yaks kapal pesiar mewah, tapi nelayan juga punya rumah susun, apartemen buat ada panggang ikan, jemur ikan, termasuk kapal-kapal nelayan itu masuk ke dalam kanal. Nah itu menjadi kewajiban dari Jakpro, yang Pulau Jakpro. Itu kita akan kerjakan. Harusnya dikerjakan karena di stop, Jakpro juga stop. Dia udah keluar hampir 6-7 miliar tuh untuk persiapan gambar, termasuk uruk-uruk. Kalau sudah bicara sama Pak Ahok soal itu. Aku baca di running text Metro TV. Pak, PD Pak, tadi ada yang demo di depan, Pak. Iya pasti selalu begitu. Kan memang ini kan yang ancaman orang-orang pengecut. Supaya saya tidak berani datang resmikan mana-mana. Itu selalu sampaikan seperti itu. Terus tadi ngomong besar kan, Ahok takut. Kabur gitu loh. Ya kalau otak di belakangnya dong. Masa saya lawan sama yang preman bawah? Lu yang inteleknya dong. Kalau mau tanding lawan saya gitu. Ada dugaan terkait pilkada nggak sih Pak? Dengan hal itu terkait dugaan pilkada pencalonan. Ya kita nggak tahu lah. Tapi kita nanti Intel bisa ini. Ya. Pak, ini terkait lanjutan rumah sakit gimana Pak? Soal lawannya Pak? Apa? Terkait komentar Bapak yang terkesan sekolah di tempat lawan maupun kawan tak menentu, terus kemudian juga baru-baru itu Bapak menerumahkan Maya Estianti sebagai calon wakil gubernur. Nanti Pak, lanjut rumah sakit gimana Pak? Nanti Pak, mau rumah sakit nambah Pak. bersama Pak Jokowi, Pak. Kayaknya enggak deh. Pak Hari Pak keluarga PD Pasar Jaya. Kan Pak Presiden datang, Pak. Enggak, presiden kan kita udah ada sepakat kan sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi turun, saya kerja, ngapain mubazir gitu loh. Pak Jokowi mah ngerti banget deh. Orang kantor, udah numpuk meja tanda tangan. Kata Pak Yoris hari ini PD
Deklarasi, nggak tahu saya. Belum ada kabar dari Komentar Bapak yang sporadis terhadap lawan. Nggak ada komentar. Si main biasa-biasa. Pak, soal gedung PD Pasar Jaya kan nggak sampai mana gedung PD Pasar Jaya yang baru. Pak, kemarin PD Pasar Jaya mau diaudit, Pak. Yang audit. Dalam proses diperiksa dari minggu lalu. Sudah ada ya, Pak ya? Ya sudah dalam ini dengan inspektorat. Dalam proses investigasi sudah proses investigasi, tapi belum ada hasilnya. Wahok, foto satu Wahok. Oke, sudah. Yuk, gantian yuk. Taruh. Sabar. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Sisi depan. Udah naik. Pakai kemas. Oh, jangan. Satu lagi. Udah naik ke atas. Sudah Pak. Boleh kita foto di situ? Oke. Ya, Salam. baik. Pak, baris dulu, Pak. Ya, udah pernah ketemu kan? Ayo. Sukses. Ngambil ya, Iya, ambil. ada sapi. Oh, kita bisa kirim langsung ya? Ya, enggak. Anda terimanya, saya mau kirim. Oh, ini ya. Iya. Coba ditanyakan, Pak. Iya. Sebentar, Pak ya. Iya, saya siap gitu. Kebetulan ada beliau saya. Terima kasih. Dokter mata yang sini Iya, tahu. Pak rekan saya dokter Dola. Dia ketua Kenal IKI kok. wilayah Barat, Jakarta Barat. Barat untuk Bang ya. Pak Ahok berkenan. Gimana? Ini utara ya? Utara. Kita mewakili di wilayah, Pak. Kalau bisa kita mau melaporkan sesuatu. Masalah apa? Masalah ada bukti-bukti pendahuluan tentang keterlibatan ya semua lah. Jadi kalau bisa kita Pak Ahok berkenan. Masih Pak. ada banyak yang di ini kan. Anunya Pak Komaruf. Masuk ini ya, Surat? Ini kan. Ya. Masukin. Masukin ke Ayo kita urut. Iya. Kasih nomor telepon ya. Iya. Dari Jepang. Oh, yang temuan tadi diperiksa KPK loh. Iya, sudah Tahun tanggal 5 September Lagi masuk 2010 sampai 2015. Iya, lagi Kemarin masuk. saya yang meeting sama KPK. Udah ketemu ya? Sudah. Ya udah bongkar aja semua. Biar tahu. Karena saya sampaikan ke Pak. Iya. Dia mau kawah. Ya. Ini sama. Saya saja ada berapa orang aja. Iya. Boleh. 4 orang. Sekarang saya mau tanya, Komnas HAM melarang
Ini kan proyek pusat normalisasi, ada tahun anggaran. Kamu tahu nggak Jakarta ini berapa puluh tahun sih tiap kali normalisasi batal? Banjir orang marah. Komnas HAM saya tanya, jangan cuma bilang enggak. Solusinya apa? Kalau semua orang boleh menjarah semua sungai, semua tempat, kalau dilarang itu melanggar Komnas, melanggar HAM. Lalu orang menjarah apa nggak melanggar HAM? Saya tanya, rumah kamu kebanjiran karena kamu habis, kadang korban nyawa, itu melanggar HAM Anda? Melanggar HAM Anda juga. Jadi kita harus jangan cuma bilang enggak. Bagi saya itu sederhana. Saya udah bilang kan, kalau di istilah kampung saya itu gampang. Kalau bodoh itu nurut. Lo kalau pinter ngajar. Jangan jadi orang udah bodoh gak mau nurut, pinter gak mau ngajar. Namanya kurang ngajar lo. Itu aja sih. Sebenarnya warganya ada yang mau bersedia pindah nggak sih Pak? Banyak kan udah pindah. Berapa kakak? Enggak tinggal berapa puluh yang nggak mau kok. Pindah kok. Sekarang kamu bayangin ya, kamu pintu masuk ke rusun. KTP kamu diurusin, langsung kamu naik bus semua tidak bayar. Nanti seluruh Jakarta loh, anak kamu dapat KJP. Kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih 18 juta. Tahun depan kan evaluasi terus. Ada dokter lagi. Terus anakmu bermain, ada taman, Anda mau cocok tanam, mau kerja apa kita bantu, mau usaha apa kita bantu. Yang ribut tuh tentu ada. Kamu lahirin anaknya mungkin gak semua bagus. Ya kan dari satu rahim belum tentu keluar anak yang sama. Saya mau tanya itu loh, lebih banyak yang bersyukur nggak masuk ke rusun daripada yang mengeluh? Lebih banyak yang bersyukur kok. Pak, ini kan beberapa rusun kan ada pembatalan gitu, itu dapat mengganggu Pasti mengganggu. Akhirnya pasti kita justru saya minta polisi turun. Kontraktor abal-abal ini banyak yang menang. Itu kenapa saya ngotot dipaketin yang besar biar menang tuh BUMN. Yang kecil-kecil itu selalu masalah. Bukan kelihatan jadi 1-2 tahun retak, kasihan nggak? Orang kaya saja rumahnya retak bocor pusing. Tapi kalau ada LSM yang membackingi mereka. Ya itu tadi ya kita sikat. Emang dunia kita mesti kalah sama LSM. LSM boleh protes sama saya, tapi kasih tahu saya solusi dong. Sekarang sungai udah jelas 60 meter, sekarang dia tinggal 5 meter. Caranya gimana? Ya balikin. Kalau dari kuasa hukum mereka katanya ada sebagian yang memang mempunyai surat. Ya ada dulu saya tanya kan suratnya apa dulu? Jual beli bangunan di atas tanah negara. Nah sekarang saya tanya lagi lebih jujur lagi. Peta Belanda benar nggak dari dulu sungainya? Kalau sungai dari 60 terus tinggal jadi 10 atau 20, itu artinya kamu huruf nggak? Kamu reklamasi, saya bisa pidanain Anda loh sebetulnya loh. Berarti Anda melakukan reklamasi tanpa izin, kriminal, merusakkan lingkungan. Saya masih nggak lakukan, kenapa? Karena saya anggap kan kita fungsi kayak orang tua. Kita kan kayak orang tua kepada anak. Kita nggak ada dong orang tua yang pengen anak itu hidupnya susah. Itu aja sih konsepnya. Himbauannya Pak, apakah harus cepatnya pindah ke rusun atau? Secepatnya dong. Nanti nggak usah alasan kami belum tahu lapor Komnas HAM tahu. Tadi bedanya, tadi begitu udah SP3 ya, pasti ada yang bilang begini loh, kami protes karena belum sosialisasi. Ke Komnas HAM dia ngerti. Bingung saya. Ya. Pak, ini masalah yang Kemang lagi Pak. Kalau tadi kan Bukit Duri kan memang akan digusur. Tapi apakah nanti berani akan menggusur? Oh sama. Kalau dia kalau ada sertifikat kita nggak bisa. Itu yang masalah. Jadi ini memang Jakarta ini kekacauan ini udah. Kita pasti sikat. Tapi langkah Pemprov seperti apa kalau? Sikat, normalisasi. Udah mulai. Meskipun udah ada sertifikat. Iya. Enggak, kita harus bayar. Kalau sekarang sungainya 20, tinggal 1,5 meter. Kamu mau balikin nggak? Kalau kamu nggak balikin, kemarin tadi pagi baru saya periksa, semalam ketemunya. Kenapa Kemang masih tergenang kemarin? Karena memang salurnya terlalu kecil dan sampah numpuk. Saya juga nggak nuduh suuzon orang sengaja taruh sampah. Saya tanya, pernah nggak Kemang sampai gitu parah? Kalau rumah-rumah itu temboknya bener. Walaupun itu sempit, kan dibikin tembok tinggi tuh. Ya oke. Tapi kalau temboknya udah nggak bener, kerukut udah berapa bagian udah nggak banjir kok. Kalau udah dinormalisasi ya. Itu 6 rumah sengaja atau nggak sengaja saya nggak bisa bukti. Jebol. Ya tenggelam Kemang. Cuma di zaman Ahok aja gubernur tenggelam kan. Kapan mulai Kemang, kapan mulai? Tata air kamu tanya secara teknis. Pemilik sertifikat udah bersedia belum sejauh ini Pak?
Pokoknya kalau kamu melanggar GSB, nggak ada izin, kita bongkar aja udah. Jadi kalau kamu ada sertifikat, kita agak susah. Sama kasus pasar ikan. Yang saya mau bongkar, pompa bensin, nggak tahu sertifikat hak milik. Saya juga nggak mau tahu kenapa perlu hak milik. Udahlah, Jakarta Selatan tuh udah kacau. Kamu kalau lihat rumah tuh di lembah, itu tuh artinya apa? Pernah dilewatin air kan? Kenapa jadi lembah? Dulu mungkin pakai perona, orang miskin dibilang bantu itu dia jual. Memang itu udah total udah salah. Kamu lihat aja peruntukan selatan. Selatan jalannya juga kecil-kecil kan. Memang pengembang itu bukan ke selatan, timur dan barat. Timur barat gagak berkembang, selatan sekarang barat oke lah. Timur belum mulai, selatan tidak tahu. Jadi kalau udah minta kita akan kasih. Kita akan kasih izin prinsip dan izin pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pak Fauji Bowo dibandingkan dengan dikeluarkan oleh tahun 97, dibandingkan dengan kita beda di mana? Makanya saya marah sama pengacaranya Sanusi kan. Dia nekan saya, dari mana ada kata kontribusi tambahan yang Anda ciptakan? Tapi memang pas zaman Fauzi Bowo itu sama sekali nggak ada kontribusi. Nggak ada kata kontribusi tambahan. Sekarang logika kita gini, ini ada Kepres, menimbangnya Kepres ya Pak Harto. Kita bicara Pak Harto, dia izinkan ada reklamasi pulau dengan tujuan apa tau nggak? Membangun ekonomi baru, daratan baru, sekaligus merapikan Pantura, daratan yang lama. Lalu itu langsung diterjemahkan ke Perda tahun 95. Apa itu merapikan Pantura? Di situ bangun rumah susun, bikin danau, waduk, pompa, semua disebutin, jalan inspeksi, semua disebutin loh. Disebutin satu-satu. Lalu 97 untuk melakukan itu disebutkan juga dari Kepres itu kerjasama dengan swasta pembiayaannya dan dalam perjanjian. Lalu 97 keluarlah perjanjian oleh Wakil Gubernur MTB Rais bagian ekonomi dengan MKI Manggala Karya Yuda. Di situlah dibebankan kontribusi tambahan disebut untuk membangun ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau dia bilang ini bukan diterjemahkan kontribusi tambahan, kewajiban nggak usah ngomong, mau bangun manapun ada kewajiban. Fasos, marka jalan sudah pasti hijau. Terus ada 5% jatah tanah yang bisa dijual. Kalau semua HPL udah jelas 5%. Pertanyaan saya, bangun tadi kali semua nih semua dari mana? Dari kewajiban? Oh enggak dong, ini hijau kok. Dari 5%. Berarti kamu jual tanah dong. Boleh nggak jual tanah? Enggak dong. Berarti ada kontribusi tambahan. Pengusaha sepakat nggak kontribusi tambahan? Sepakat. Cuma mereka bilangnya apa? 1 juta saja per meter. Saya tolak 2 juta nggak bisa. Harus ada rumusnya. Yang rumusnya MKI kemudian bangkrut 98 gitu loh. Nah bukan dia jatuh, bukan berarti kontribusi tambahan dihilangkan loh. Itu menyalahi aturan nggak sih Pak, kalau menghilangkan kontribusi tambahan sebagai? Makanya sekarang tafsirkan yang pasti kalau itu dihilangkan berarti amanat Perda dan Kepres membangun Pantura pakai duit mana? APBD? Enggak dong. Kan di situ dijelasin ya Pak Harto waktu mengizinkan pulau reklamasi pintar banget. Ini pulau reklamasi kan reklamasi buat bangun ekonomi, tanah punya DKI loh, izin punya DKI loh. Kalian cuma ngambil untung dari bangunan. Untung kerja tanah wajar lah. Kita ada contoh, untung tanah berapa? 70-30. Kamu kalau beli tanah, mau bangun apartemen, kamu lebih untung di apartemen apa tanahnya? Apartemen sebetulnya. Mana ada tanah ambil untung 70%? Nah kan ada Presiden Reklamasi Ancol Barat, 70% buat yang ngerjain tanah. Ya kayak sama Pak Haji juga gitu kan. Kerjain sawah kamu jadi tanah, kamu 70, yang ngerjain yang punya 30. Ini 70-30 nih. Ini apa yang aneh gitu loh. Pak, tapi katanya Pak Sanusi kemarin pas saya tanya juga, kenapa nilai kontribusi waktu kemarin di areanya Pak Fauzi Bowo dihapusin? Tapi kata dia sebenarnya itu Pemdanya memang sudah dihapuskan. Dia bilang gitu. Nggak bisa. Kalau Pemda itu dihapus, Kepresnya dihapus nggak? Tentang ada sekaligus merapikan. Saya tanya kamu, kalau kamu reklamasi pulau, ngerapikan bangun rumah susun, duitnya dari mana? Dari PBB pulau. Itu ngapain kasih reklamasi? Jadi dulu terus Perdanya dibatalin nggak tentang kewajiban itu?
Enggak loh, yang dibatalin dari Kepres kan hanya tata ruangnya, bukan dibatalin karena sudah diatur oleh undang-undang tata ruang. Tapi yang belum diatur itu si pasar bawah, coba baca undang-undang tata ruang. Untuk izin yang sudah keluar yang dulu, maka masih berlaku aturan yang lama. Jelas kok bacanya kok. Sekarang kamu mau nggak nih? Orang membuat undang-undang ya. Kamu tadi dapat satu mobil gitu loh. Begitu peraturan keluar baru, mobilmu ditarik balik. Kerugian negara dong. Orang pertama udah sepakat kok. Itu yang saya bilang nggak benar. Nuduh saya gubernur pengembang gitu loh. Yang harusnya pengembang marah sama saya sebetulnya. Saya nggak perlu laporin, yang saya udah ngomong di sidang. Justru saya senang mereka mau ngarahin saya di sidang kemarin, kurang ajar pengacaranya. Seolah-olah saya nggak berhak menentukan kontribusi tambahan. Kan satu sisi sama pengacara mau mengarahin bahwa saya nggak berhak. Kalau saya nggak berhak, lo ngomong dong dari awal. Kenapa pengusaha mau tanda tangan kewajiban? Kenapa Podomoro bisa keluar berapa ratus miliar yang dia bilang uang saya itu, ingat nggak? Yang keluarin dari Tempo itu loh. Bilang seolah-olah itu uang saya. Masa uang saya? Itu kan memang komitmen dia. Perjanjian dengan DKI, kalau pulau izin diizinkan, dia kerjain. Nilainya dihitung berdasarkan penilai. Makanya saya bingung, salah di mana? Yang diskresi. Ini juga bukan diskresi, memang ada dasar hukumnya. Di persidangan selanjutnya Pak Agun bilang dia keberatan dengan 15% itu. Iya, dia tapi kau baca di koran enggak, dia enggak keberatan. Ya kau pengusaha dimintain dia keberatan, tapi dia patuh, dia bilang kok. Oh, saya senang kasus ini ketangkap. Kalau lihat pengacara model-model kayak gitu, model Sanusi ya, udah ketangkap tangannya masih mau ngeles, mau fitnah saya lagi. Bilang saya, udah saya tulisin gila kalau gini pidana masih mau fitnah saya, sepakat ngilangin 15%. Kamu bisa bayangin nggak? Kalau ini nggak ketangkap ya, oh pakai pergub bisa-bisa digugat di pengadilan, batalin. Tapi hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Ini rezeki orang DKI lah, untuk Pemda DKI. Semua pengembang bilang kami tidak menolak 15%. Nah, senang saya, selesai dari Pak, kemarin juga Pak Sanusi bilang kemarin pas lagi paripurna itu eksekutif dari pihak Pemprov ini nggak bilang kalau ternyata 15% itu ada dasar hukumnya. Gitu. Aduh, itu makanya saya bilang orang saya apa ikut main atau enggak, kan ada hitungannya. Kamu kira kita keluarin peraturan itu nggak ada rumus formulanya? Tempo aja bisa keluarin formulanya kok. Kamu kira saya membuat kontribusi tambahan KLB, koefisien luas bangunan, nggak pakai formula? Formula semua. Makanya formula saya yang paling penting kali NJOP, supaya sepanjang tahun mau 10 tahun baru bayar, DKI tidak dirugikan. Kalau kamu cuma ngomong 1 juta, 2 juta, saya nggak mau. Setelah 10 tahun 1 juta, jangan-jangan UMP kita udah 10 juta. 1 juta nggak ada artinya dong, dia jual tanah 100 juta, dia 1 juta, nggak mau saya bilang. Maunya jelas, kalinya jelas. Kita bisa dapat 100-an triliun kalau sampai pulau kan butuh 10 tahun. Bisa 100-an triliun beres, kamu bangun tanggul, LRT, mau trotoar, rumah susun. Yang untung siapa? Orang Jakarta. Saya yang dibenci pengembang. Tentang kelangkaan air Batasi 3 Pak? Itu masalah supply aja. Kamu tanya sama PAM tuh beresin kok. Beberapa masalah nggak bayar atau apa saya nggak tahu.